Pernah nggak sih Anda dijanjikan sesuatu yang rasanya wah mustahil banget terwujud? Dan kalaupun iya, kira-kira seberapa lama Anda sanggup bertahan untuk menunggu? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah penantian yang luar biasa, yang benar-benar melampaui batas logika, kisah kelahiran Ishak. Oke, mari kita bedah ceritanya satu persatu ya. Kita mulai dari peristiwanya dulu, karena ini penting banget buat konteksnya. Terus kita kenalan sama tokoh-tokohnya, biar kita lihat sisi manusiawi sekaligus ilahinya. Setelah itu kita fokus ke keajaibannya, pelajaran penting yang bisa kita ambil, dan yang paling seru, gimana cerita ini jadi fondasi buat kisah yang jauh lebih besar lagi di masa depan. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi? Oke, untuk paham betapa besarnya momen ini, kita perlu ingat dulu nih. Di zaman dulu, di Timur Dekat, kemandulan itu bisa dianggap aib yang besar. Dan Sarah, dia sudah menanggung beban ini puluhan tahun lamanya. Terus, apa yang terjadi? Yuk kita lihat. Coba deh perhatikan detailnya. Ada frasa pada waktu yang ditetapkan. Ini nunjukin ketepatan ilahi, ya, bukan sekedar kebetulan. Terus nama Ishak yang artinya tertawa, ini jadi tema utama dari semua kejadian ini. Dan soal sunat di hari ke-8, wah itu bukan ritual biasa. Itu tuh kayak meterai, sebuah tanda kalau anak ajaib ini secara resmi masuk ke dalam perjanjian abadi antara Tuhan dan Abraham. Jadi, setiap langkahnya itu penuh makna. Tentu saja, sebuah cerita nggak akan hidup tanpa para tokohnya kan? Tapi, apa ya yang sebenarnya ada di hati mereka? Apa yang bikin Abraham bisa tetap taat, dan apa yang membuat Sarah akhirnya bisa bersukacita? Yuk, kita kenali mereka lebih dalam lagi. Nah, lihat tabel ini. Di sini kita lihat Tuhan sebagai sang arsitek janji yang nggak pernah ingkar. Lalu ada Abraham, pilar ketaatan, seorang pria yang imannya sudah benar-benar teruji. Dan Sarah, yang dulunya sempat tertawa sinis karena ragu, sekarang jadi simbol sukacita yang murni. Kepahitan puluhan tahun itu seolah luruh begitu saja oleh tawa kebahagiaan. Tapi, cerita ini bukan cuma tentang iman dan ketaatan loh. Ada sesuatu di intinya yang bikin cerita ini abadi. Sesuatu yang menerobos semua batasan kemungkinan alamiah. Inilah kisah tentang sebuah mujizat yang sesungguhnya. Kuncinya ada di angka ini, 100 tahun. Coba, bisa Anda bayangkan jadi seorang ayah untuk pertama kalinya di umur seabad dan istrinya umurnya 90 tahun. Ini hampir nggak masuk akal kan? Angka ini yang mengubah cerita kelahiran biasa jadi sebuah keajaiban yang mutlak. Reaksi Sarah ini merangkum semuanya. Anda pernah nggak merasa begitu lega dan bahagia sampai-sampai Anda cuma bisa tertawa? Bukan tawa karena lucu ya, tapi tawa yang lahir dari kelegaan yang luar biasa setelah penantian yang sangat panjang. Nah, itulah yang Sarah rasakan. Dan dia tahu sukacitanya ini bakal menular ke siapapun yang mendengar kisahnya. Oke, kita sudah lihat peristiwanya, tokoh-tokohnya, dan juga keajaibannya. Pertanyaannya sekarang, terus apa hubungannya buat kita? Apa sih pelajaran dari kisah ribuan tahun lalu ini yang bisa kita bawa dalam hidup kita hari ini? Pelajaran ini praktis banget loh. Waktu kita merasa janji-janji dalam hidup kita kok kayaknya dilupakan ya. Kisah ini ngingetin kita lagi kalau kesetiaan ilahi itu bekerja di luar batasan waktu kita. Jadi, lain kali kalau Anda merasa nggak sabar atau hampir putus asa, coba ingat lagi Abraham dan Sarah. Kesabaran mereka itu ngajarin kita untuk percaya pada prosesnya. Ya, sekalipun kita belum lihat akhir ceritanya bakal gimana. Tapi tunggu, ceritanya nggak berhenti di sini. Malah, ini baru permulaan. Kisah kelahiran Ishak itu bukan sekedar akhir yang bahagia buat Abraham dan Sarah. Tapi ini adalah babak pembuka untuk sebuah cerita besar yang gaungnya terasa sampai ribuan tahun kemudian. Nah, ini bagian yang sangat penting. Kita bisa bayangin kelahiran Ishak ini kayak sebuah benih yang ditanam di perjanjian lama. Awalnya kelihatannya kecil ya, cuma tentang satu keluarga. Tapi benih ini tumbuh jadi pohon besar yang akarnya kuat banget dalam sejarah iman dan cabangnya itu menaungi sampai ke perjanjian baru, jadi semacam pola untuk kelahiran ajaib lain yang juga dijanjikan. Jadi ini dia intinya. Sebuah kisah yang sangat pribadi tentang sukacita sepasang suami istri yang sudah tua akhirnya jadi sebuah pengingat abadi bahwa satu percikan iman kecil di tengah kemustahilan ternyata bisa menyalakan api harapan yang cahayanya menerangi jalan sejarah.
Ini membawa kita ke sebuah renungan terakhir nih. Kalau buat saya pribadi, tertawa dalam perjalanan iman itu adalah momen-momen kejutan kecil. Saat kita tiba-tiba sadar, wah ini ada campur tangan ilahi di saat yang nggak kita duga. Sebuah kelegaan yang tiba-tiba datang yang bikin kita senyum penuh syukur. Kalau menurut Anda gimana? Momen apa yang membuat Anda tertawa seperti Sarah?